Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman saat tidurnya tidak nyenyak ataupun tidak bisa tidur, pasti pernah terpikir, wah ini enaknya pakai obat tidur saja nih biar cepet tidur, biar cepet ngantuk, biar tidurnya nggak repot-repot begadang seperti ini. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk mengkonsumsi obat tidur, teman-teman harus tahu dulu apa sih maksud kegunaannya, bagaimana sih efek sampingnya, ya, kemudian juga aturan-aturan pakainya bagaimana. Jadi jangan sembarangan tiba-tiba kepikiran obat tidur langsung beli. Ya jangan ya, harus diketahui dulu bagaimana cara penggunaan dan sebagainya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tidak bisa tidur nyenyak. Kapan sih harus minum obat tidur untuk mengatasi gangguan tidur? Nah, gangguan tidur ya ini ataupun tidak bisa tidur nyenyak, ya insomnia lah. Ini merupakan gangguan yang sering terjadi pada teman-teman semua, apalagi pada saat ini ya. Pada malam hari orang bergadang ataupun karena kebiasaan ya sehari-hari sehingga tidak bisa tidur. Akibatnya ya terjadi gangguan tidur. Gak bisa tidur, paginya lemes ya, pekerjaan kacau, ya siang harinya malah jadi ngantuk. Minum obat tidur ini merupakan salah satu cara ya untuk mengatasi gangguan tidur ketika teman-teman tidak bisa tidur. Nah, tetapi ketika teman-teman memutuskan untuk minum obat tidur, ada sih memang obat-obatan yang bisa teman-teman beli di apotik tanpa harus menggunakan resep dokter. Dia jadi ada obat tidur yang dijual bebas. Nah, bukan berarti ketika teman-teman membeli obat tidur yang dijual bebas, teman-teman tidak mematuhi aturannya, tidak mengetahui kegunaannya, itu juga nggak boleh, tapi harus tahu dulu. Nah, jadi setelah menonton video ini, ya saya harap teman-teman tahu ya sebelum mengambil tindakan ataupun keputusan. Kemudian obat tidur yang bisa teman-teman beli di apotik dengan yang diresepkan oleh dokter itu berbeda. Ya, baik dari segi kegunaannya maupun dari segi manfaat yang teman-teman dapatkan. Jika keluhan tidurnya ataupun gangguan tidurnya itu jarang-jarang, misalkan sekali ataupun 2 kali dalam seminggu, nah ini bisalah teman-teman beli obat tidur yang dijual bebas. Nah, kemudian kalau seandainya mau berkonsultasi ke dokter dulu, itu malah lebih bagus. Kemudian kalau menggunakan obat tidur yang diresepkan oleh dokter, ya ini biasanya untuk mengatasi masalah yang lebih serius. Kalau tadi kan ringan ya, kalau ini lebih serius. Misalkan teman-teman nggak tidur berhari-hari, kemudian juga berminggu-minggu, bahkan keluhan tidak bisa tidurnya ini berkepanjangan. Ini baru dokter akan meresepkan obat tidur yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pokoknya jangan ragu untuk selalu mengkonsultasikan masalah kesehatan teman-teman termasuk gangguan tidur ya. Ataupun ketika teman-teman ingin mengkonsumsi obat tidur itu akan jauh lebih bagus. Nah, kemudian walaupun tadi ada obat-obatan yang bisa teman-teman beli di apotik, nah teman-teman harus tahu dulu ya cara pakai, kemudian juga kegunaan, kemudian juga efek samping yang bisa ditimbulkan supaya tidak menimbulkan masalah yang serius. Nah, jadi ada aturan-aturan pakai yang harus teman-teman ketahui. Di antaranya yang pertama adalah selalu berkonsultasi ke dokter. Nah, di sini teman-teman memeriksakan kondisi kesehatannya ke dokter ya, karena itu sangat penting. Nah, jadi dokter akan melakukan pemeriksaan ya, mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik ya, bahkan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, sehingga nanti tahu apa sih pilihan yang terbaik dan yang tepat untuk teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman rupanya gangguan tidurnya akibat insomnia ya, ini akan diberikan obat yang tepat, pilihan yang tepat dan pilihan yang terbaik. Kemudian juga selalu bertanya ke dokter. Seandainya teman-teman sudah nyaman tidurnya, sudah enak, sudah kembali seperti semula, nah kapan harus berhenti menggunakan obat tersebut? Nah, karena sangat penting ya untuk menghentikan penggunaan jika memang tidak perlu lagi.
Nah, kalau teman-teman masih menggunakannya dalam waktu yang lama, jangka panjang, ini efek samping yang ditimbulkan juga tidak baik ya. Apalagi misalkan kebanyakan orang dulu memang berkonsultasi ke dokter, diberikan obat tidur, tiba-tiba beli sendiri di apotik. Nah, akhirnya digunakan secara terus-menerus. Nah, tetapi biasanya kalau obat tidur yang diresepkan oleh dokter itu tidak bisa dibeli bebas ya, karena itu merupakan obat-obatan yang dalam pengawasan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman bisa beli di apotik, berarti harus hati-hati itu ya. Itu merupakan harus dengan resep dokter, intinya seperti itu. Yang kedua, baca aturan pakai. Nah, ketika teman-teman memutuskan beli obat tidur yang bebas dijual apotik ya, yang termasuk boleh dibeli bebas ya, obat yang boleh dibeli bebas, tetap teman-teman harus baca aturan pakainya. Nah, di situ tertulis ya di dalam kemasan itu bagaimana cara pemakaiannya, kapan teman-teman waktu yang tepat untuk menggunakannya ya, berapa kali sehari untuk mengkonsumsinya, ataupun ketika diminum hanya malam hari. Pokoknya baca aturan pakai. Di situ sangat penting ya. Jangan hanya beli tapi tidak dibaca aturan pakai ya, minumnya suka-suka. Yang ketiga, hindari minum obat tidur ketika tidak benar-benar ingin tidur. Nah, misalkan teman-teman tidak membaca aturan pakai ya, tidak tahu, tiba-tiba beli obat tidur, kemudian langsung diminum, katanya biar malamnya nanti bisa tidur. Nah, biasanya efek obat tidur itu kan agak cepat ya. Jadi jangan minum sembarangan. Misalkan teman-teman ingin nyupir minum obat tidur, wah malah berbahaya ya. Berbahaya bagi teman-teman dan berbahaya juga bagi pengendara lain. Jadi pastikan benar-benar kalau minumnya itu teman-teman ingin tidur ya, ingin istirahat baru diminum. Jangan minumnya sembarangan ya. Suka-suka, minumnya pagi aja, minumnya siang aja, minumnya sore aja. Jadi jangan sembarangan, harus benar-benar ketika ingin tidur ataupun istirahat. Yang keempat, gunakan obat tidur jika memang tidak bisa tidur. Nah, jangan ketika teman-teman mengkonsumsi obat tidur hanya karena stok di lemari ataupun di tempat obat masih ada, teman-teman minum. Jangan ya. Ketika teman-teman bisa tidur seperti normal, seperti biasa, kenapa harus minum obat tidur? Tetapi ketika teman-teman memang tidak bisa tidur, waktu istirahat perharinya kurang, ya gak apa-apa minum obat tidur tersebut yang dijual bebas, yang termasuk obat bebas di pasaran ya. Nah, ini bisa teman-teman minum. Nah, biasanya obat tidur yang teman-teman konsumsi ini efeknya jangka pendek ya, paling teman-teman bisa tidur selama maksimal 4 jam ya, kurang lebih seperti itu. Nah, padahal kebutuhan tidur kita kan satu hari kan itu 6-8 jam ya. Sehatnya seperti itu. Nah, jadi sangat penting untuk mengetahui kapan harus teman-teman minum obat tersebut. Yang kelima, hati-hati atas efek samping obat. Nah, jadi setiap obat yang teman-teman konsumsi itu ada efek sampingnya. Nah, jadi baca dulu ya kalau seandainya beli obat di apotik. Nah, kemudian kalau ragu, bingung, nggak tahu apa maksud dari efek samping tersebut, isinya apa, tanyakan ke apotekernya ya, ataupun bisa tanya konsultasi ke dokter. Nah, jadi jangan meremehkan efek samping obat. Nah, jadi jangan sampai dianggap remeh ataupun sepele. Nah, kemudian ketika memang efek sampingnya sudah mulai timbul mengganggu aktivitas, ya sebaiknya konsultasikan masalah tersebut ke dokter ya. Misalkan teman-teman efek sampingnya mual-mual atau pusing, sakit kepala. Nah, ini berarti perlu perhatian khusus. Begitu juga kalau seandainya teman-teman konsultasi ke dokter, diberi obat tidur, ya tiba-tiba setelah mengkonsumsi obat tersebut ada efek samping yang teman-teman rasakan yang dirasa mengganggu, beritahukan ke dokter ya, dok saya kok setelah minum obat tersebut kok nafsu makannya meningkat, dok saya setelah minum obat tersebut kok siang harinya saya kok sering pusing dan sering ngantuk nih. Nah, jadi dokter akan memberikan pilihan yang tepat ya, ataupun bisa menurunkan dosis obat tersebut. Yang keenam, hindari mengkonsumsi alkohol. Saat teman-teman mengkonsumsi obat tidur ya jangan juga mengkonsumsi alkohol ya. Mengkonsumsi alkohol sendirian saja itu tidak bagus untuk kesehatan, apalagi ketika teman-teman minum obat. Ini bisa meningkatkan efek sedatif dari obat tidur tersebut. Kemudian bisa memberikan efek-efek lain ya. Teman-teman jadi pusing, linglung, ya bahkan sampai mau pingsan, bisa menimbulkan gangguan pernapasan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman mengkonsumsi hal-hal yang tidak penting. Yang ketujuh, menghentikan penggunaan obat tidur secara perlahan.
Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya, kapan harus menghentikan obat tidur tersebut ya penggunaannya. Ketika ingin menghentikannya, sebaiknya kurangi dosisnya secara perlahan-lahan ya untuk menghindari efek samping penggunaan obat dalam jangka panjang. Nah, selalu konsultasikan ke dokter ya, kalau perlu dalam pengawasan dokter ya sebaiknya ketika teman-teman ada masalah kesehatan, ketika menggunakan obat-obatan dalam jangka panjang ya, walaupun obat tersebut obat bebas. Nah, kemudian selalu tanyakan informasi-informasi yang ingin teman-teman ketahui kalau masih bingung. Ya, saat teman-teman berkonsultasi, tanyakan saja. Jangan saat konsultasi datang menceritakan keluhan, diberikan obat terus pulang. Harus aktif bertanya ya. Jadi setelah sampai rumah tidak bingung lagi. Biasanya setelah sampai ke rumah baru, ini kayak mana ya? Nah, akhirnya bingung ya. Jadi jangan malu bertanya. Oke teman-teman, itu tadi kapan sih teman-teman harus minum obat tidur ya ketika teman-teman tidak bisa tidur. Kemudian ada 7 aturan-aturan pemakaian obat tidur yang harus teman-teman pahami. Semoga teman-teman sudah paham. Kalau belum paham, silakan diulangi video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya, komen juga di video ini, berbagi cerita pengalaman boleh saja. Salam sehat, sampai jumpa.